Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Kebetulan di sini kita lagi malam hari nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang dari Jakarta atau dari luar negeri mungkin ya, jamnya berbeda gitu. Tapi di sini kita semua dari kelompok 14 mengucapkan selamat malam untuk teman-teman semuanya dan selamat menyaksikan presentasi dari kelompok 14. Nah, penasaran apa yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini? Ya, tentu saja sudah di-spill oleh operator kita, sudah ada judul jurnalnya gitu ya. Tapi teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Salima, selaku moderator dari kelompok 14 yang akan memandu presentasi kita dari awal hingga akhir. Sebelumnya teman-teman, di malam hari ini sebagai suntikan sebelum tidur, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quotes. Teman-teman, ada sebuah kalimat yang terngiang-ngiang di otak saya. Apabila kita tidak mempersiapkan, maka kita akan gagal. Oleh karena itu, sekarang saatnya mahasiswa untuk mempersiapkan judul-judul skripsinya dan lain sebagainya yang mana itu akan dirangkum di dalam presentasi kita pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu teman-teman, izinkan kami dari kelompok 14 untuk mempresentasikan jurnal hasil kerja kami dengan judul Analisis Peran Manajemen Stres sebagai mediasi pengaruh motivasi kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Nah, sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di sini. Yang pertama ada Saidatul Husna, yang kedua ada saya sendiri Siti Salimah, yang ketiga ada Dwi Diva Rahmah, dan yang keempat ada Marlina. Oke, bisa next? Oke, untuk materi pertama, kita ada latar belakang. Nah, pasti ya dalam jurnal ada latar belakang. Nah, oleh karena itu, untuk menyampaikan latar belakang ini, saya persilakan kepada rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, manajemen stres dan kepuasan kerja itu merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja individu di lingkungan kerja. Saat ini, stres kerja itu merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya pastinya. Yang pertama itu karena tuntutan kerja yang tinggi, konflik antar rekan kerja, tekanan waktu, dan banyak faktor lainnya. Jika stres itu tidak dikelola dengan baik, tentunya akan memberikan dampak negatif pada kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Kepuasan kerja juga merupakan variabel yang sangat penting nih yang terkait dengan kinerja karyawan itu sendiri. Ketika seorang karyawan merasa puas nih akan pekerjaannya, mereka tuh cenderung termotivasi, lebih aktif terlibat, dan mampu mencapai hasil yang lebih baik. Di sisi lain, ketika seorang karyawan tidak puas akan pekerjaannya, maka hal itu akan menyebabkan penurunan motivasi, penurunan ketidakhadiran, dan bahkan kinerja yang lebih buruk. Masalah ini tuh sebenarnya telah dibahas dalam beberapa studi berbasis penelitian nih teman-teman, seperti pada penelitian Reni Resiana dan kawan-kawan pada tahun 2020. Jadi di situ dikatakan bahwa tingkat stres yang tinggi atau tingkat stres yang rendah yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Oleh karena itu, perlu yang namanya tindakan manajemen untuk mengatasinya. Sedangkan untuk mengatasi stres itu sebenarnya ada dua pendekatan teman-teman, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Jadi setiap orang dapat mengambil pendekatan individu untuk mengatasi stres, termasuk manajemen waktu, peningkatan aktivitas fisik, meditasi, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Next. Stres ini sendiri ya, menurut penelitian dari Ayu Widyananda dan kawan-kawan pada tahun 2020, stres kerja tuh diukur dengan 3 indikator, yaitu gejala psikologis, gejala fisik, dan gejala perilaku. Gejala psikologis tuh
stres yang tertanam di dalam otak kita. Kemudian kalau gejala fisik tuh entah karena kurang tidur, sedangkan gejala perilaku tuh ditandai dengan kurangnya fokus ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Habis itu kelelahan yang dialami oleh karyawan tuh kadang menyebabkan karyawan lebih sering menggunakan narkoba, mendapatkan izin kerja lebih sering, dan hasil kerja tuh mulai memburuk. Dalam hal ini, perilaku karyawan tuh mulai berubah sikapnya di tempat kerja. Misalnya tuh kayak produktivitas kerjanya mulai tidak konsisten, sehingga kinerja karyawan cenderung terpengaruh ke arah yang lebih negatif. Jadi dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, sebenarnya karyawan tuh memerlukan yang namanya motivasi kerja nih teman-teman. Kenapa? Agar karyawan tuh dapat memelihara perilaku yang lebih aktif dan semangat dalam bekerja untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang telah meneliti pengaruh stres dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, masih banyak terdapat celah penelitian ya teman-teman yang memerlukan penyelidikan yang lebih lanjut. Salah satunya yaitu aspek yang belum banyak dipelajari adalah peran manajemen stres sebagai mediator antara stres dan kepuasan kerja dalam hubungannya dengan kinerja. Oke, next. Jadi teman-teman, tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk menganalisis apa sih peran dari manajemen stres itu sebagai mediator stres dan kepuasan kerja terhadap kinerja, serta kita tuh dapat mengidentifikasi pengaruh motivasi kerja tuh dalam konteks kepuasan kerja terhadap kinerja tadi. Dengan memahami peran manajemen stres dan motivasi kerja, organisasi itu akhirnya dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan di suatu tempat kerja itu sendiri nih teman-teman. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan peran manajemen stres untuk memotivasi karyawannya dalam kombinasi antara stres, kepuasan kerja, dan kinerja itu sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh stres terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 3. Bagaimana pengaruh manajemen stres terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kelima, bagaimana pengaruh manajemen stres sebagai mediasi antara motivasi kerja, stres kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, apakah manajemen stres dapat berperan sebagai mediator antara stres dan kinerja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk memahami dampak stres terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk memahami hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk menyelidiki pengaruh manajemen stres terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, untuk memahami dampak motivasi kerja pada kinerja karyawan. Kelima, untuk menganalisis peran manajemen stres sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara motivasi kerja, stres kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah manajemen stres dapat berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara stres dan kinerja. Nah, dan untuk manfaatnya sendiri itu pertama ada mengetahui sejauh mana tingkat stres dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kedua, mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Ketiga, memahami peran manajemen stres dalam mengurangi dampak negatif stres terhadap kinerja karyawan. Keempat, mengetahui sejauh mana motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
Kelima, mengetahui apakah manajemen stres dapat menjadi faktor mediasi yang signifikan dalam hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dan yang terakhir, memahami apakah manajemen stres dapat berperan sebagai mediator yang efektif dalam mengurangi dampak negatif stres terhadap kinerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin Husna ada beberapa kendala, mungkin akan menjelaskan bagian dari analisis kita yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan kerangka konseptual dari kelompok kami. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di sini ada kerangka konseptual. Nah, sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya telah ada latar belakang yang melatar belakangi mengapa sih kami membuat kerangka konseptual seperti ini. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, kami telah mengambil beberapa jurnal, baik dari jurnal internasional maupun jurnal nasional, sehingga didapatlah kerangka konseptual ini. Kerangka konseptual ini kami dapatkan dari hasil berpikir, baik itu dari jurnal internasional maupun dari jurnal nasional. Nah, teman-teman bisa dilihat yang pertama kita ada variabel X di sini. Variabel X kita adalah motivasi kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa panah dari ketiga variabel X itu akan menuju ke manajemen stres. Manajemen stres itu sendiri merupakan sebuah jembatan yang menjembatani antara variabel X dengan variabel Y yang kita sebut dengan mediasi. Nah, jadi manajemen stres ini nanti pada akhirnya dialah yang akan memediasi ketiga variabel X itu hingga akhirnya akan berpengaruh ke kinerja selaku variabel Y. Nah, kemudian next kita akan lihat bagaimana hipotesisnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita sudah ada hipotesis. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah saya jelaskan tadi, di sini kita akan mendapatkan 4 hipotesis. Yang pertama, kalau misalkan kita ingat lagi bagaimana kerangkanya adalah kerangka terkait motivasi kerja, panahnya menuju ke manajemen stres. Nah, itu adalah hipotesis yang pertama. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah bagaimana motivasi kerja ini dia akan berpengaruh signifikan terhadap manajemen stres. Kemudian yang kedua, hipotesis yang kedua kita bisa lihat dari kerangka sebelumnya. Di sana tertera stres kerja, panahnya itu menunjuk ke manajemen stres. Nah, hipotesis yang kedua itu teman-teman, kita akan melihat apakah stres kerja ini dia berpengaruh signifikan terhadap manajemen stres. Kemudian hipotesis yang ketiga itu terdapat juga di kerangka ada kepuasan kerja yang mana itu panahnya mengarah ke manajemen stres. Nah, hipotesisnya apa nih? Hipotesisnya adalah bahwa kepuasan kerja itu akan berpengaruh signifikan terhadap manajemen stres. Kemudian hipotesis yang terakhir, kita ada manajemen stres, kemudian panahnya itu mengacu kepada kinerja. Nah, jadi diingat teman-teman, kita punya kerangka konseptual di sini adalah variabel X, di sini adalah manajemen stres, lalu di sini adalah kinerja. Hipotesis kita yang terakhir adalah bagaimana nih setelah variabel X itu ke mediasi, mediasi ini akan ke variabel Y, yang mana hipotesisnya adalah manajemen stres itu akan memediasi pengaruh dari motivasi kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Nah, itulah kerangka konseptual dari tim kami serta hipotesis yang kami berikan. Nah, sekali lagi, bahwasanya ini semua kami dapatkan dari hasil menganalisa jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Oke, next materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sini saya akan menjelaskan yaitu proses sintesa jurnal nasional yang kami analisis, yaitu ada berjumlah 5 jurnal nasional. Nah, pada kerangka yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Roy Pria AS tahun 2018. Di sini ada stres kerja. Yang pertama ada stres kerja dan beban kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, di sini Roy melakukan atau menyediakan itu 3 hipotesis. Pertama itu adanya pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu hipotesis yang kedua, adanya pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu hipotesis yang ketiga, adanya pengaruh stres kerja
stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini pada penelitian yang pertama yaitu ditemukan pada jurnal pengaruh stres kerja yaitu X1 dan beban kerja X2 terhadap kinerja karyawan yaitu Y dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Roy yaitu bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap variabel terkait yaitu kinerja karyawan, sehingga H1 itu ditolak ya teman-teman. Lalu yang kedua ada penelitian antara yang dilakukan oleh Putra dan Mayan tahun 2011 yaitu kerangka konseptualnya yaitu tentang kepuasan kerja, stres kerja dan iklim organisasi yang berpengaruh terhadap turnover dengan melakukan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover, intention. Lalu hipotesis yang kedua ada kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover, intention. Dan yang ketiga yaitu iklim organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover, intention. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Wayan, yaitu berpengaruh nih, stres kerja itu pengaruh positif terhadap intention dan berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover, intention, dan iklim organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover, intention. Jadi hipotesis yang diajukan oleh Putra dan Wayan itu dapat diterima. Nah, berdasarkan hasil penelitian Roy tahun 2018 dan Wayan tahun 2017, di sini kita bisa menemukan celah research GAP-nya. Next. Baik, selanjutnya yaitu penelitian Dewa Gade tahun 2017. Yang pertama itu ada X1, stres kerja dan motivasi pada X2 yang mempengaruhi kepuasan kerja pada Y2. Pada Y1 maksudnya. Lalu kepuasan kerja itu memediasi sempurna antara stres kerja dan kinerja karyawan. Nah, di sini Dewa Gade mengajukan 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lalu H2 motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang ketiga yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang terakhir hipotesis keempat yaitu kepuasan kerja dapat memediasi sempurna antara stres kerja dan kinerja pegawai. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Dewa Gade, yaitu tentang stres kerja, di sini stres kerja itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, jadi karena itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan, maka di sini H1 pada penelitian Dewa Gade itu ditolak. Lalu yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haikal tahun 2022, yaitu stres kerja, kompetensi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Di sini ada 4 hipotesis. Yang pertama ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu hipotesis yang kedua adanya pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. Lalu adanya pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu hipotesis keempat adanya pengaruh stres kerja dan kompetensi kerja dan pengawasan terhadap kinerja. Nah, di sini itu semuanya dari hipotesis yang diajukan itu diterima karena semuanya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Next. Ya, pada jurnal yang kelima yaitu jurnal Tiara Nanda tahun 2021. Nah, di sini Tiara Nanda meneliti yang kerangka konseptualnya itu antara stres kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan dengan mengajukan 4 variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan. HO1 yaitu tidak terdapat pengaruh antara variabel kerja terhadap kinerja karyawan. HA1 tidak
terdapat pengaruh antara variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu pada variabel yang kedua yaitu variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. HO2 itu terdapat pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. HA2 terdapat pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu pada variabel yang ketiga yaitu lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang HO3-nya itu tidak terdapat pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. HA3 terdapat pengaruh antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu yang terakhir pada variabel stres kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. HO4 yaitu tidak terdapat pengaruh antara variabel stres kerja, motivasi kerja, serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara bersama-sama, ya, atau yang bisa kita sebut dengan simultan. Lalu yang terakhir HA4 itu terdapat pengaruh antara variabel stres kerja, motivasi kerja, serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Tiara Nanda menemukan bahwa stres kerja dan motivasi kerja itu berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan, sehingga H1 dan H2 itu ditolak. Lalu kemudian lingkungan kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja sehingga HA3 itu ditolak. Lalu yang terakhir ada stres kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja itu berpengaruh secara simultan terhadap kinerja, yang menunjukkan berarti bahwa H04 itu tidak terdapat pengaruh itu ditolak. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Tahun 2020. Di situ tuh menjelaskan bahwa hipotesis 1 secara parsial abusive supervision atau pemimpin yang buruk tuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap employee. Kemudian H2-nya tuh secara parsial abusive supervision berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan. Hipotesis 3 secara parsial abusive supervision berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention, dan H4 itu secara simultan pengaruh abusive supervision terhadap turnover retention dimediasi oleh employee engagement dan stres. Di dalam penelitian Lucia Priscilla ini tuh H1, H2 dan H3 tuh diterima. Kemudian H4 itu secara simultan pengaruh abusive supervision terhadap turnover retention yang dimediasi oleh employee engagement itu diterima, itu tuh adalah H4A. Tetapi H4B-nya itu ditolak. Kenapa? Karena stres itu tidak dapat memediasi pengaruh dari pemimpin yang kasar tadi terhadap meningkatnya pemunduran diri karyawan. Kemudian pada jurnal Rohmat dan kawan-kawan pada tahun 2020 di situ dikatakan bahwa H1 secara parsial stres kerja itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian H2 secara parsial stres kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemunduran diri karyawan. Kemudian hipotesis 3 secara parsial kepuasan kerja itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemunduran diri karyawan. Kemudian H4 secara simultan kepuasan kerja akan memediasi antara stres kerja dan niat berpindah karyawan.
pada jurnal Rohmat dan kawan-kawan ini dapat kita simpulkan bahwa H1 sampai H2 itu diterima, kemudian H3 itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena secara parsial kepuasan kerja tuh berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan. Kemudian H4 itu juga ditolak. Kenapa ditolak? Karena secara simultan kepuasan kerja tuh tidak dapat memediasi hubungan antara stres kerja dan niat berpindah karyawan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada penelitian dari Nugroho dan Joko pada bulan Mei 2021. Di situ dikatakan bahwa hipotesis 1 secara parsial konflik kerja itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Kemudian hipotesis 2 dikatakan bahwa secara parsial stres kerja itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Kemudian hipotesis 3 secara parsial kepemimpinan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Dan hipotesis 4 secara simultan konflik kerja, stres kerja dan kepemimpinan itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Dari jurnal Nugroho dan Joko ini dapat kita ketahui bahwa Hipotesis 1 sampai hipotesis 4 itu diterima. Kenapa diterima? Karena konflik kerja, stres kerja, dan kepemimpinan itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kemudian pada jurnal Nursanti dan Julianti pada bulan Juni 2021, H1 itu secara parsial work-life balance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja. Kemudian H2 secara parsial lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja. Kemudian hipotesis 3 secara parsial work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap work performance. Hipotesis 4 secara parsial lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap work performance. Kemudian hipotesis 5 dikatakan secara parsial stres kerja itu dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap work performance. Di hipotesis 6 secara simultan work-life balance berpengaruh signifikan terhadap work performance melalui stres kerja. Kemudian hipotesis 7 mengatakan bahwa secara simultan lingkungan kerja itu dapat berpengaruh signifikan terhadap performa kerja melalui stres kerja. Dari jurnal Nursanti dan Julianti itu dari hipotesis 1 sampai hipotesis 7 itu diterima. Kenapa diterima? Karena maupun secara simultan dan secara parsial semua itu berpengaruh, maupun itu secara positif ataupun negatif itu tuh berpengaruh secara signifikan terhadap variabel yang diteliti. Oke, next. Ini adalah jurnal terakhir dari 5 jurnal internasional yang kami teliti, yaitu dari Sama Pais dan kawan-kawan pada tahun 2020. Di sini dikatakan bahwa hipotesis 1A secara parsial harassment berpengaruh negatif dan signifikan terhadap work performance. Kemudian H1B secara parsial mobbing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SWP. H1C secara parsial ostracism berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SWP. H1D mengatakan bahwa secara parsial stalking berpengaruh negatif dan signifikan terhadap. Kemudian H2A secara simultan stres kerja memediasi antara harassment dan SWP. Selanjutnya H2B secara simultan stres kerja memediasi antara mobbing dan SWP. Kemudian H2C secara simultan stres kerja memediasi antara ostracism dan SWP. Kemudian H2E secara simultan stres kerja itu memediasi antara stalking dan SWP. SWP ini tuh supervisor work performance. Kemudian di jurnal Sama Pais ini dapat kita ketahui bahwa dari H1A dan sampai H1
sampai H2D itu tuh diterima ya teman-teman. Kenapa diterima? Karena baik secara parsial maupun secara simultan, variabel-variabel tersebut tuh berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel terikat, yaitu work performance. Kemudian dari 5 jurnal internasional tadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat celah dari penelitian tersebut dan kita dapat mendapatkan namanya search GAP. Jadi search GAP itu yaitu sebuah celah dari jurnal-jurnal yang kita teliti sehingga kita dapat mengambilnya menjadi sebuah permasalahan yang baru untuk jurnal yang akan kita teliti kemudian. Jadi GAP yang ada di 5 jurnal internasional ini yaitu dari jadi teman-teman, GAP dari 5 jurnal internasional tadi itu dapat kita lihat dari hasil penelitian Rohmat dan kawan-kawan serta Lucia dan Priscilla. Jadi di situ tuh disimpulkan bahwa pengaruh stres kerja untuk memediasi turnover attention itu tidak signifikan. Sintesa dari jurnal internasional selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Kepada teman-teman semuanya, sebelumnya nih teman-teman, sebelum kita mengakhiri gitu ya presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk mengapresiasi teman-teman saya terlebih dahulu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman saya, ada Marlina, ada Rusma, dan juga ada Diva, karena telah mempresentasikan hasil kerja kami dengan sangat baik. Dan sebelumnya saya selaku moderator juga meminta maaf teman-teman karena ada kendala jaringan sehingga kami tidak bisa menyampaikan presentasi secara optimal. Semoga di kemudian hari apabila kita dapat bertemu secara offline, kami berempat dapat menjelaskan secara optimal kepada teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam terkait proses sintesa dan juga ide penelitian dan kerangka konseptual. Baik, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan serta saran dari jurnal ini. Oke, yang pertama adalah kesimpulan. Teman-teman, perlu kita ketahui di sini bahwa dari latar belakang kita sudah mengetahui ya kan bahwa yang ingin kami gali di sini adalah bagaimana sih sebenarnya ketika kami melihat di lingkungan kantor, di lingkungan perusahaan, bahkan lingkungan kami sendiri yaitu selaku mahasiswa, ternyata stres kerja itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kami, baik kami yang nantinya akan bekerja di kantoran gitu, yang melihat orang tua kami bekerja di kantor, maupun kami sendiri sebagai mahasiswa gitu ya. Ketika kita stres selaku mahasiswa, mungkin kerja kita akan menurun nih, baik dalam mengerjakan tugas maupun UAS itu sendiri. Nah, makanya di jurnal kali ini kita membahas tentang hal tersebut. Selain itu, kita juga belajar, kita membahas tentang kepuasan kerja dan motivasi kerja. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, benar bukan? Bahwasanya kepuasan kerja serta motivasi kerja itu pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja. Entah itu nantinya ketika ini diteliti, itu apakah akan berpengaruh signifikan atau hanya berpengaruh positif dan negatifnya saja. Nah, selain itu teman-teman, kerangka konseptual yang telah dijelaskan tadi itu merupakan hasil dari proses sintesa yang telah dijelaskan oleh kedua rekan saya tadi. Nah, kita mengetahui bukan dari penjelasan mereka bahwasanya dari jurnal nasional itu contohnya adalah jurnal dari Roy Priya S tahun 2018, dijelaskan bahwasanya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan namun tidak signifikan, sehingga hal itu ditolak. Kemudian juga dari jurnal internasional pun juga dijelaskan tadi ya, salah satunya saya ungkit kembali gitu ya, apa sih yang ditolak tadi. Nah, yang ternyata yang ditolak itu contohnya dari jurnal Rohmat tahun 2020. Nah, yang ditolak itu apa? Nah, ternyata yang ditolak adalah secara parsial job satisfaction ini berpengaruh negatif. Nah, tetapi teman-teman perlu diketahui bahwasanya ternyata nih job satisfaction ini dia tuh tidak bisa memediasi yang stres itu tadi. Nah, sehingga teman-teman dari hipotesis yang ditolak tadi, kemudian juga ada hipotesis yang diterima, itu memberikan kami celah atau research gap yang telah dijelaskan oleh rekan kami tadi, sehingga muncullah jurnal ini.
Nah, kemudian jurnal ini pun diperkuat dengan teori-teori dari berbagai jurnal yang telah kami rangkum di dalam daftar pustaka di dalam laporan kami. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi pada intinya adalah di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya di dalam jurnal ini kami membahas tentang pengaruh dari motivasi kerja, stres kerja, serta kepuasan kerja yang dimediasi oleh manajemen stres yang baik hingga akhirnya itu akan berpengaruh terhadap kinerja kita. Nah, pada intinya itulah kesimpulannya dan kami ingin kalian tahu bahwa manajemen stres itu berpengaruh dan itu baik untuk kita lakukan. Nah, kemudian ada saran dari kami selaku penulis jurnal kali ini. Nah, teman-teman, di dalam pencarian kami dalam menemukan kerangka konseptual yang baru, kami menemukan adanya beberapa tesis. Nah, di tesis tersebut, mereka tidak menjadikan manajemen stres itu sebagai mediasi. Jadi, manajemen stres itu sebagai variabel X yang didampingi dengan variabel X lainnya yang berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, variabel Y-nya itu bisa kinerja atau turnover itu tadi. Nah, karena kami menemukan tesis tersebut, teman-teman, kami merasa bahwasanya kerangka konseptual ini dapat diperkuat lagi dengan tesis-tesis yang ada. Kemudian di kemudian hari teman-teman, apabila teman-teman menemukan lebih banyak lagi tesis ataupun skripsi lebih banyak dari kami, teman-teman bisa membuat atau memperbarui kerangka kami dengan ide yang terbarukan lagi. Jadi intinya kami juga di sini menggunakan kerangka konseptual yang telah ada, tapi kami perbarui dengan variabel-variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu motivasi kerja yang berhubungan dengan manajemen stres selaku mediasi terhadap kinerja. Serta yang paling penting dalam materi kali ini adalah kami membahas tentang stres kerja serta kepuasan kerja dimediasi oleh manajemen stres terhadap kinerja. Nah, oke teman-teman, itu tadi kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Semoga terdapat ilmu yang bisa kita tangkap pada malam hari ini. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh banget nanti teman-teman bisa chat aja di kolom komentar gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup presentasi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin operator bisa dihentikan share screen-nya, kemudian supaya kita bisa berfoto bersama. Nah, oke. Nah, ini dia 4 wajah dari presentator kita pada kesempatan kali ini. Oke, boleh on mic dulu guys untuk kita menyapa mitra kalinya. Halo Husna. Hai. Oke, itu Husna guys. Nah, kemudian halo Diva. Halo. Dan halo Marlina. Halo guys. Nah, oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami sangat senang bisa mempresentasikan ini kepada kalian semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.